Wah, sorry guys, gue baru beres mandi. Kenalin, gue Sena, gue lulusan S1 Mikrobiologi TB, sekarang S2 Bioteknologi TB. Sebenarnya barusan gue sengaja sih ngeliatin frame kalau misalkan gue baru beres mandi. Biar ngingetin ke kalian kalau misalkan kalian udah lulus, terus misalkan nanti kerja WFH atau apapun lah, itu ya mandi tetap yang utama ya, jangan sampai nggak mandi. Yang di sekarang yang di sini udah pada mandi kan? Jangan-jangan kalian udah pada pakai jas, pakai kemeja, pakai kebaya, pakai toga lagi, make upan, tapi kalian belum mandi. Ih, apalagi yang sama orang tua. Emang kalian gak kasihan ya sama orang tua kalian yang sebelah kalian? Gue tahu sih sebenarnya kalau misalkan hasil keringat kita tuh harus kita bagi gitu kan ke orang tua. Tapi hasil keringat juga bukan keringat kalian juga kali, itu bau Sena, tahu. ngabisin sabun lu ya. Nggak mandi sebulan. Sekarang sabun lu habisin. Iya, ntar gue Ah, ganti. Oke lanjut. Jadi sekarang gue disuruh ngisi stand up comedy ya meskipun sekarang baru duduk ya buat wisudawan Wisokto 2021. Sebelumnya tepuk tangan dulu lah, selamat buat kalian wisudawan Wisokto 2021. Cuma gini sih, sebenarnya gue bingung waktu pertama kali diajakin buat ngisi stand up comedy di Wisokto kali ini. Gue inget banget tuh kejadiannya minggu lalu hari Rabu waktu koordinasi praktikum luring. Bu Popi bilang ke para asisten kan, kalau misalkan buat wisuda nanti itu bakal ada stand up comedy. Nah di situ gue mulai bingung nih. Kan setahu gue kan wisuda itu setelah teman-teman udah nyelesain perkuliahan selama 4 tahun ya, itu kan capek gitu kan. Terus akhirnya terbayarkan nih di wisuda nih. Kan harusnya kalian happy ya. Nah gue bingung aja sih, momen nih harusnya kalian happy tuh kenapa harus diisi sama stand up comedy gitu, gue bingungnya. Emang kalian tuh semenjadikan apa sih? Kenapa kalau misalkan wisuda harus diisi pakai stand up? Gue sebenarnya curiga sih, jangan-jangan di antara kalian ada yang wisuda tapi sedih. Sedih meninggalkan kenangan asmara yang telah kalian bina selama berada di kampus. Ciaelah. Nah, yang bikin gue bingung lagi, Bu Popi cerita kalau nggak ada perwakilan himpunan yang mau ngisi buat stand up komedi di Wisokto ini. Kenapa gue bingung? Soalnya ya bahan buat stand up banyak gitu di sekitar kita. Emang kurang lawak apa sih kampus kita gitu kan? Enggak lah, canda kali. ITB itu kampusnya oke kok. Tapi yang jelas ITB itu kampus yang selalu memperhatikan mahasiswa kok. Kalau misalkan ada mahasiswa yang memberikan masukan gitu terhadap kebijakan kampus, ITB pasti ngerespon. Iya kan? Iya kan? Buktinya kemarin waktu UKT misalkan, selama pandemi kan awalnya ITB nggak nurunin UKT mahasiswa kan. Akhirnya banyak tuh mahasiswa yang komplain tuh. Masa pandemi banyak yang terdampak tapi UKT nggak turun. Akhirnya ITB merespon kan, memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk mengajukan keringanan UKT buat teman-teman yang berdampak selama pandemi. Bagus kan? Ya meskipun nungguin UKT turun sama kayak nungguin Orde Baru turun sih. Nah, cuma kan gini ya. Sebenarnya ITB itu nggak nurunin UKT mahasiswa, soalnya ITB baru mencoba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ya, contohnya di fasilitasnya lah, sarana prasarana. Banyak kemarin gue ke kampus, gedung-gedung banyak yang baru direnov. Di Labtek Kembar baru direnov. Terus di PAU juga baru direnov. Setahu gue juga di CAS baru bikin lab BSL 2. Kan berarti ITB baru ningkatin kualitas. Cuma ya kayaknya emang nasib angkatan kita kali ya. Dari SD, SMP, SMA kita yang bayar, kita yang nggak make. Iya nggak sih? Kita baru lulus, gedung baru. Kita baru lulus, renovasi baru. Gue kadang sempat mikir kayaknya kita harus introspeksi deh. Kita ada dosa apa sih ya sampai kita harus kayak gini? Ngomongin soal protes mahasiswa ada lagi nih yang selalu gue denger, yang dari kemarin Wisjul, sekarang Wisokto juga muncul lagi nih. Masalah pembayaran toga. Kalian pasti beberapa dari kalian juga ada yang bertanya-tanya kan, protes gitu kan. Kenapa toga harus bayar? Buat kalian yang ngerasa keberatan kalau toga harus bayar, simple, nggak usah beli, gampang kan?
Terus masih ada lagi yang protes, kenapa sih paket toga, pembayaran toga tuh harus kayak gini? Ya elah, ini kan bayar toga bos, bukan Ekado yang 1 3.000 bayar 5.000 dapat dua. Lu kira ini danusan apa? Sekalian aja lu bayar pakai GoPay biar dapat cashback. Kan enggak gitu. Ya meskipun sebenarnya nggak semua mahasiswa suka protes sih. Beberapa dari mereka gue lihat juga malas sih buat protes. Gue nggak tahu sih sebenarnya alasannya gara-gara apa. Kalau dugaan gue sih mereka gak mau bernasib sama kayak 57 pegawai KPK yang berkata benar tapi dikeluarkan. Wah udah jam segini nih, kayaknya bentar lagi gue beres deh. Sebelum gue tutup, gue mau ngucapin selamat buat para wisudawan Wisokto 2021. Di Wisokto kali ini ada banyak teman gue yang di wisuda sebenarnya. Gue bacain kali ya. Rekayasa pertanian ada Aina, Nopi, sama Nisa. Rekayasa kehutanan ada Bulan. Ada Bulan. Iya emang namanya Bulan. Terus teknologi pasca panen ada Sarah, ada Ido, ada Aput, ada Anya. Terus di rekayasa hayati ada kan nih? Oh iya ada. Wisdul kemarin nggak ada soalnya. Ada Adam. Di biologi ada Boim, Cole, Rehan. Ya sebenarnya anak biologi 17 gue apa semua sih. Terus di mikrobiologi ada banyak. Ada Kadita, Daniel, Dira, Dina, Kel, Christian, Audrey, Clau, Fo, Hilda, Hosea, Hamzah, Harja, Cipa, Tita, Yupita. Temen gue banyak kan. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa teman kalian nggak banyak gitu, gak apa-apa, santai aja. Nggak usah ngerasa kalian ansos. Barangkali kalian cuma malu untuk mulai berkenalan, kalian males memulai pembicaraan, atau kalian takut untuk memulai lembaran baru karena kenangan lama masih terus terbayang. Tapi kalau misalkan males, wajar sih ya. Kalau misalkan nggak males, mungkin wis dulu. Bercanda. Enggak, tapi bener, anak ITB emang nggak ada yang ansos. Anak ITB itu orangnya tuh kreatif, inovatif, sama solutif. Buktinya kalau misalkan mereka dihadapi dengan masalah, ada 2 acara unit sama himpunan yang berbarengan gitu misalnya. Gue yakin mereka pasti izin acara unit buat ikut himpunan, dan izin acara himpunan buat ikut acara unit. Jadi terus tahu gue kalau misalkan ada tugas kelompok yang tugasnya itu banyak, berat, terus deadline-nya mepet, pasti solusi yang diajukan oleh anak ITB itu cuma satu, ngilang. Iya ngilang. Gue nggak tahu juga kenapa anak ITB itu suka ngilang. Kan ngeselin banget ya. Gue kan cuma butuh mereka buat hadir, buat bantu ngerjain tugas yang di bagian mereka aja gitu. Nggak susah. Kenapa mereka harus susah-susah cosplay jadi rektorat kalau misalkan ditanya mahasiswa? Ngilang. Makasih gue Sena, gue mau pamit dulu ya, gue mau makan. Sorry. Tadi lama nyari sabun buat mandi. Gara-gara si Sena tuh. Wah, ngabisin sabun. Untung tadi ada sabun ini. Nah, jadi bisa mandi. Udah mandi nih sekarang ya, udah rapi. Kenalin, aku Nicholas Yamahoki. Tapi biasanya dosen-dosen SCTH manggil aku Ahok. BTW, selamat dulu nih buat teman-teman yang di wisuda hari ini. Keren-keren banget kalian. Gimana hari wisudanya? Seru nggak? Ya, wisuda kita kali ini masih online, teman-teman. Dan kalau kita ngomongin wisuda online, memang bikin sedih gitu ya, nyesek gitu. Sebab perjuangan kita di dunia nyata, tapi wisudanya di dunia maya. Aduh, ya aku tuh merasakan betul gitu perasaan teman-teman hari ini. Kita wisuda di rumah masing-masing gitu kan. Ada yang wisudanya bareng keluarga. Seru tuh. Ya kan, jadi nanti pas di foto, di screenshot maksudnya. Ya bagus gitu fotonya kan. Rame-rame sama keluarga ya, wisuda bareng keluarga. Wah, asik gitu, nggak sendirian fotonya. Tapi banyak juga nih, ya kan, teman-teman yang wisudanya sendirian aja. Aku percaya nih, dari teman-teman wisudawan hari ini pasti banyak yang merantau, ya kan, jauh dari rumah, nggak bisa wisudaan bareng keluarga, ya kan, mungkin masih di Bandung, ya kan, dan belum bisa pulang ke kampung halaman karena terhalang apalah pandemi, PPKM atau apa. Ya persis kayak aku inilah,
wisuda di kosan sendirian, ya kan, sepi gitu, nggak ada meriah-meriahnya wisuda. Udah selesai wisudaan pun ya udah kembali lagi ke kehidupan anak kos, tetap aja pesan makan malam lewat ojek online gitu, padahal tiap hari pun begitu. Jadi apa ya, hari wisuda tuh kayak nggak ada yang spesial. Nah tapi ada juga nih teman-teman yang dia tuh wisudanya di rumah, tapi tetap aja nggak bareng keluarganya, tetap aja wisudaannya sendiri. Karena pas hari wisuda tuh orang rumahnya tetap aja ngerjain kegiatan pekerjaan sehari-hari gitu, ya kan. Ibunya tetap masak, bapaknya tetap aja pergi kerja gitu kan. Jadi dia ya wisuda sendirian aja. Dan dia protes dong, anak ini protes gitu kan ke orang tuanya. Bapak, ibu, kok nggak nemenin aku syukuran wisuda sih hari ini? Dijawab sama bapaknya gitu kan. Tenang nggak, kan bisa lihat rekamannya. Lihat rekamannya ya, sedih banget. Jadi hari wisuda tuh kayak bukan lagi hal yang spesial gitu ya. Dan saking nggak spesialnya nih teman-teman, kemarin aku lihat di aplikasi belanja online itu ya, yang ada pedia-pedianya itu, dia ada loh yang ngejual toga wisuda ITB. Ditulis di deskripsinya begini, dijual karena wisuda online jadi tidak digunakan. Aku nggak bohong, teman-teman bisa cek nih sekarang ya, di Tokopedia, bayangin. Kesebut ya. Ya maksudku, siapa yang mau beli gitu dijual di Tokopedia? Siapa anak kampus lain mau beli? Nggak mungkin. Buat apa dia beli toga ITB? Ya nggak kepake juga gitu kan. Atau oke lah, bisa juga ya kan yang beli anak ITB juga. Tapi masalahnya nih teman-teman, dia jual itu toga harganya 950.000. Lebih mahal dari harga toga kalau kita beli dari ITB langsung. Ya kan masuk akal. Ya mending kita beli dari ITB langsung, ya nggak? Nah, memang anak ITB ini ya, bener-bener udah toganya dijual, masih nyari untung lagi. Bener-bener lulusan ITB tuh ya entrepreneur banget gitu. Nah, masih mending nih ya kan, kalau misalnya dia jual itu toganya harga 950.000, berikut sama ijazahnya. Nah, pasti banyak itu yang mau beli, ya nggak? Nah, lagian nih teman-teman ya, kalau dia itu jual toga wisudanya, nah beberapa tahun kemudian gitu kan, dia udah punya anak, nanti anaknya nanya gini ya kan, bapak dulu wisuda di ITB, toganya mana? Dijawab sama bapaknya ini kan, tenang nak, kan bisa lihat rekamannya. Aduh, ya begitulah teman-teman ya, wisuda online ya. Ya walaupun sedih ya, nyesek, tapi ya bagaimanapun kita harus bersyukur, kita harus tetap bersyukur, ya nggak? Hari ini teman-teman bisa wisuda ya kan, pakai toga ya, semua keren-keren ini ya. Walaupun ya di depan layar laptop yang kelihatan cuma separuh doang. Ya kan, rambut udah keren, muka udah cakep, semua udah dandan ya kan, atasan pakai jas, tapi bawahan ya pakai celana pendek. Ayo nih teman-teman wisudawan yang cowok nih, ngaku siapa yang atasannya jas tapi bawahannya celana pendek. Aduh. Tapi masih mending sih sebetulnya ya, bawahannya celana pendek. Sebab kita nggak tahu nih teman-teman wisudawan yang lain bawahannya apa. Ahok, Iya San. sabun cuci piringnya Oke. mana ya? Ya udah segitu dulu ya Tadi teman-teman. perasaan di sini deh. Gue mau nyuci piring Iya San. habis makan. Sabar. Aku ada sedikit pantun nih. Pagi-pagi makan papeda. Makan papeda enaknya pakai cabe. Pada teman-teman selamat wisuda. Jangan lupa foto depan ITB. Iya San, bentar San.